Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Tergantung kalian nonton video ini kapan. Jadi, Bapak buat video ini karena takutnya kalau misalkan kalian Zoom meeting atau Google Meet, nggak ada kuota. Jadi, nggak sempet kalau waktunya jam pelajaran saya. Kalau saya buat video ini, kalian bisa nonton kapan aja ketika kalian punya kuota. Ya, entah itu kalian tethering, atau nyolong wifi tetangga, atau ya nyolong pulsa orang. Saya nggak tahu ya, itu urusan kalian. Oke, jadi untuk hari ini mata pelajaran analisis kimia dasar, saya akan mengajarkan tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Jadi sebelum kalian mempelajari apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit, kalian harus tahu apa itu larutan. Larutan adalah campuran dari dua zat yang homogen. Zat itu bisa berupa pelarut dan zat terlarut gitu. Jadi maksud zat homogen itu apa? Maksudnya adalah ketika sebuah larutan ada itu sama-sama cair atau sama-sama lelehan itu. Jadi bisa menjadi sebuah larutan gitu. Lalu zat terlarut ini maksudnya apa? Zat terlarut ini adalah zat yang dilarutkan oleh si pelarut ini. Jadi si pelarut ini melarutkan zat yang akan nanti terlarut dan akan tersebar merata di semua bagian pelarut tersebut. Contohnya seperti larutan teh. Kalau kalian melarutkan teh, itu kan yang menjadi pelarutnya adalah si air, sedangkan yang zat terlarutnya adalah si teh. Nah, si teh ini ketika menjadi larutan, dia terlarut menyebar ke seluruh bagian air sehingga air tersebut menjadi warna coklat. Itu yang disebut larutan. Gitu. Jadi pelarutnya air dan zat terlarutnya teh tersebut. Lalu untuk larutan elektrolit dan non elektrolit, gampangnya adalah larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Ketika dia diuji menggunakan alat seperti ini batang karbon yang disambungkan ke saklar, sumber listrik dan juga lampu. Ketika ini semua dihubungkan, misalkan di sini larutannya larutan garam. Kalau larutan garam itu elektrolit kuat ya, elektrolit kuat. Maka ini akan menyalakan lampu dan timbul gelembung-gelembung gas. Itu elektrolit kuat. Kalau yang non-elektrolit, ini tidak ada gelembung dan lampunya tidak menyala. Itu. Oh ya, tadi Bapak sempat nyebut elektrolit kuat. Jadi zat elektrolit tersendiri atau larutan elektrolit tersendiri itu dibagi dua lagi menjadi larutan elektrolit kuat dan lemah ya. Yang kuat itu yang dapat menyalakan lampu dan terdapat gelembung gas. Sedangkan yang lemah itu lampunya menyala redup, ada gelembung gas atau ada gelembung gas banyak tapi lampunya tidak menyala. Minimal ada salah satu reaksi ya, ada salah satu yang bereaksi antara gelembung atau lampu. Kalau yang non elektrolit semuanya tidak ada gitu, nggak ada nyala lampu, nggak ada gelembung gas juga gitu. Ya, seperti yang Bapak bilang tadi, gelembung gas tidak muncul kalau yang non elektrolit. Lanjut ya, perbedaan larutan berdasarkan daya hantar listrik. Ya. Yang elektrolit itu yang dapat menghantarkan listrik. Terjadi proses ionisasi dan lampu dapat menyala terang atau redup dan ada gas gelembung. Sedangkan yang non elektrolit tidak dapat menghantarkan listrik. Tidak terjadi proses ionisasi dan lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung. Maksudnya apa sih Pak yang terionisasi gitu-gitu maksudnya apa? Jadi yang terionisasi itu adalah zat yang terurai menjadi ion-ionnya. Contohnya ini, di larutan elektrolit kuat ada NaCl, senyawa NaCl itu yaitu garam, NaCl terurai menjadi Na+ dan Cl-. Nah ini, senyawa-senyawa bermuatan ini namanya senyawa yang terionisasi ya dari dari NaCl menjadi Na+ dan Cl-. Lalu muatan-muatan ini dari mana Pak? Nah, muatan-muatan ini adalah elektron-elektron valensi terluarnya ya. Kalau kalian udah belajar SPU
Ini sistem periodik unsur. Si NaCl ini terurai menjadi Na+ dan Cl-. Ya. Si Na ini punya nomor atom 11 ya, 11. Lalu diuraikan sesuai dengan aturan gas mulia, di mana setiap jari-jari atom itu memiliki 8 elektron ya, 8 elektron. Nah, di jari-jari yang paling dalam itu batasnya adalah 2, selanjutnya 8, 8, 18 dan 32 ya. Tergantung jumlah elektronnya. Jadi di sini si Na itu punya nomor atom 11, berarti memiliki 11 elektron. Jadi kita bagi menjadi 2, 8, dan 1 ya. 2, 8, 10 tambah 1, 11. Nah ini sesuai dengan aturan gas mulia, kestabilan elektron itu minimal, bukan minimal ya, kestabilan elektron itu pada jumlah 8. Karena dia ini kurangnya banyak, kurang 7, maka lebih stabil kalau dibuang, bukan menambah elektron lagi, bukan. Lebih stabil kalau dibuang. Nah, karena dibuang, maka dia ini punya kelebihan 1 elektron ya. Maka disimbolkan atau dilambangkan dengan plus kalau dia memberi elektronnya, dilambangkan dengan plus. Maka Na ini bermuatan plus 1 atau Na+. Nah, sedangkan si Cl bernomor atom 17 dibagi lagi ya, sesuai dengan aturan gas mulia, 2, 8, dan 7. Dia ini mempunyai elektron valensi 7. Nah, ini untuk memperoleh kestabilan di 8, itu membutuhkan 1 elektron ya. Karena kalau memberikan 7 terlalu banyak, jadi lebih stabil itu dia menarik elektron lain dari luar. Maka dia ini kekurangan 1 elektron. Kalau kurang berarti simbolnya itu minus. Jadi si Cl ini memiliki muatan minus 1. Nah, simbol-simbol plus minus ini yang dinamakan muatan ya, muatan dari atom. Sehingga ketika dia diuraikan, ketika dia diuraikan dengan air atau dilarutkan dalam air, si Na+ ini, dia akan menjadi muatan-muatannya. Ini yang dinamakan ionisasi. Itu NaCl. Jadi Na+ dan Cl-nya. Nah, senyawa yang tidak bisa menjadi muatan, tidak bisa terionisasi atau tidak punya muatan seperti ini, itu senyawa yang non-elektrolit. Itu. Contohnya pada gula ya, C6H12O6. Ini dia tidak bisa menjadi tidak bisa terionisasi menjadi muatan-muatannya. Nah, ini adalah senyawa-senyawa yang terionisasi sempurna, yaitu senyawa yang menjadi atom awalnya atau sudah terionisasi dan tidak bisa diionisasi lagi. Ya, maksud saya sudah ionisasi paling akhir gitu. Jadi dia itu sudah menjadi atom awalnya dan tidak bisa diuraikan kembali gitu. Sedangkan kalau yang terionisasi sebagian, dia ini hanya terionisasi salah satunya aja. Jadi kalau misalkan CH3COH ya, CH3COH, dia terionisasi menjadi H+ dan CH3COO-. Jadi yang terionisasi sebagian hanya H+-nya, sedangkan CH3COO- ini masih berupa suatu senyawa ya, belum menjadi atom awalnya. Atom awalnya kan CH+COO ya. Nah, ini belum terionisasi sempurna nih yang ini, sedangkan yang H+-nya sudah. Nah, itu dia mengalami ionisasi sebagian, sehingga
si CH3COH ini atau asam cuka dinamakan elektrolit lemah karena terionisasi sebagian. Karena terionisasi sebagian, dia hanya bisa menghantarkan arus listrik yang kecil gitu. Ini kalau misalkan kalian sudah belajar ikatan kimia, akan lebih mudah mempelajari larutan elektrolit ya. Jadi yang elektrolit itu berupa senyawa ion, yaitu senyawa-senyawa yang berikatan ionik, atau logam dengan non-logam, atau logam itu di antara golongan 1 dan 2, ya. Kalau yang golongan A ya, 1, 2, dan nih, 3. Sedangkan yang non-logam itu yang 4 sampai 8. Gitu. Kalau tidak salah ya. Kalau salah, bisa dikoreksi. Seingat saya, FI apa ya? Selain dia bukan. Pokoknya yang larutan senyawa ion itu adalah senyawa yang berikatan dari atom logam dan non logam. Sedangkan yang kovalen adalah atom-atom non logam semuanya. Ya. Tapi memiliki ikatan yang kuat ya, sehingga dia ini mampu menghasilkan arus listrik. Nah, apa sih manfaatnya kita belajar larutan elektrolit dan non elektrolit? Ini bisa menghindarkan kita dari bahaya juga ya, karena pernah nggak sih kalian mikir kalau misalkan kita nggak boleh megang barang-barang yang berarus listrik ketika tangan kita basah? Kenapa? Karena ketika tangan kita basah itu ada airnya kan. Air itu dapat mengionisasi listrik-listrik tersebut sehingga mudah mengalir ke tangan kita sehingga kita ikut tersetrum. Maka dari itu kita juga tidak boleh tuh kalau misalkan lagi hujan deras neduhnya di bawah pohon. Itu bahaya karena si air ini melalui perantara hujan akan lebih mudah mengarahkan petir-petir itu ke arah pohon yang basah juga. Apalagi pohon itu tinggi ya, lebih dekat dengan datangnya petir. Jadi lebih baik kalian tidak berlindung di bawah pohon. Gitu. Nah, untuk senyawa elektrolit ini, bagaimana dia bisa mengantarkan listrik? Umumnya, larutan elektrolit itu dapat mengantarkan listrik dalam wujud cairannya ya, bukan padatannya. Ada padatannya, cuman tidak semua padatan elektrolit itu dapat mengantarkan listrik umumnya pada larutannya. Untuk melarutkannya itu menggunakan pelarut. Umumnya adalah air. Karena air dapat menghidrolisis larutan elektrolit sehingga menjadi ion-ionnya gitu. Lanjut nih, ada contoh soal. Di antara larutan berikut, manakah yang menimbulkan nyala lampu paling terang jika diperiksa dengan alat penguji hantaran listrik? Di sini ada kata kunci paling terang, berarti dia adalah senyawa atau larutan yang memiliki apa namanya daya hantar listrik kuat atau bisa juga disebut elektrolit kuat ya. Yang elektrolit kuat adalah yang terionisasi sempurna. Kita lihat di sini CH3COH tidak ya, karena hanya terionisasi yang kuat terionisasinya itu H plusnya aja. Sedangkan ini NH4- dan OH- merupakan elektrolit lemah. Sedangkan C2H5OH itu non elektrolit dan CONH22 kali itu yang non elektrolit juga, dan sisanya HCl. HCl ini terionisasi sempurna menjadi H+ dan Cl-. Gitu. Benar kan? Nah, silakan kerjakan tugas yang sudah Bapak berikan. Nanti kumpulkan di Google Classroom. Terakhir hari ini sore ya. Terima kasih.
kalau misalkan kalian nonton ini di lain hari berarti terakhirnya bukan hari itu. Pokoknya terakhir adalah tanggal 13, berarti besok tanggal 13, tanggal 13 maghrib ya, maghrib. Kurang lebihnya dari Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.